Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri dan Swasta se-Suprayon, yang saya banggakan semua guru-guru di wilayah Suprayon yang mengikuti kegiatan akselerasi digital. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas. Salah satunya adalah tugas kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Suprayon, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan juga kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya bangga karena Bapak Ibu bisa mandiri melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan, memfasilitasi anak-anak kita untuk memperoleh pembelajaran yang bermutu walaupun di era pandemi COVID yang sampai hari ini masih belum tuntas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari dinas. Dinas sudah melakukan pelatihan kepada guru-guru. Ada beberapa guru yang dipilih di setiap Suprayon. Selanjutnya guru-guru itu meneruskan hasil pelatihannya kepada guru-guru di Suprayon masing-masing. Kegiatan ini sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi yang pertama, tujuannya adalah apa kegiatan ini? Kegiatan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan ya. Jadi meningkatkan kemampuan guru. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah memiliki kemampuan digital yang baik. Sudah mampu melakukan pembelajaran digital dengan menggunakan berbagai media ya. Baik melalui WA atau Google Form atau Microsoft Form, ada juga yang menggunakan Noodle, ada juga yang menggunakan Microsoft Suite atau Microsoft Form, banyak yang bisa dilakukan. Nah, kegiatan ini sebenarnya untuk menguatkan lagi atau mempercepat peningkatan kemampuan guru itu. Nah, kemampuan guru ini kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran daring atau luring, dua-duanya. Kemudian memfasilitasi guru juga bisa nanti targetnya itu membuat buku digital satu, kemudian yang kedua adalah latihan interaktif, bahan latihan interaktif untuk anak-anak. Jadi ini tujuan utama dari kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama ini. Jadi yang pertama kemampuan guru, yang kedua adalah membuat buku digital dan latihan interaktif untuk siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang sudah dilakukan selama ini kebanyakan adalah daring. Sedangkan luring versinya sangat banyak. Nah, kekhawatiran kita adalah antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring nanti fasilitas kepada anak-anak berbeda. Ini yang harus juga kita pikirkan bersama-sama. Jadi kita harapkan jangan sampai anak-anak yang mendapat fasilitas daring itu lebih dari anak-anak yang luring.
Maka untuk menjawab salah satu cara untuk menjawab masalah itu adalah kita melaksanakan kegiatan kali ini ya. Jadi nanti hasil yang diproduk oleh Bapak Ibu, baik buku digital maupun bahan latihan interaktif untuk anak-anak ini, itu bisa dipakai secara daring dan juga bisa dipakai secara luring. Harapan kita nanti anak-anak di sekolah itu dia diberi materi yang sama, baik yang daring maupun luring, jangan sampai berbeda. Kasihan kalau yang daring lebih bagus dari yang luring, jadi harus sama. Karena mereka harus mendapatkan pelayanan hak yang sama. Oke, itulah beberapa kata-kata penting yang saya sampaikan untuk kegiatan ini. Saya akan memberikan beberapa contoh apa yang mau kita buat nanti ya, bersama teman-teman narasumber guru yang sudah terpilih. Kita lihat contoh yang pertama, misalnya nanti kita targetnya adalah membuat buku digital. Nah, nanti produknya itu adalah ada 3 file seperti ini. Oke, ada 3 file ya, 3 file seperti ini. Jadi ini buku digital, nanti harus menghasilkan setelah buku itu dibuat. Pembuatannya menggunakan PowerPoint yang ada iSpring Suite itu. Nanti Bapak Ibu akan dibantu install untuk software itu dan gratis. Setelah dibuat, nanti produknya itu buku digital itu ada folder data, ada flash, dan ada indeks. Nah, indeks ini data inilah ya, ini yang kita bisa berikan kepada anak-anak baik online maupun offline. Contoh yang coba kita mainkan, kalau ini saya mainkan di Google, bagaimana? Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru itu membuat buku digital seperti ini. Buku digital itu buku yang memang bisa dibuka, seperti seolah-olah kita membuka buku asli begitu. Nah, ini namanya buku digital gitu ya. Bukan yang buku PDF kemudian di scroll, bukan, tetapi memang buku yang bisa dibuka secara interaktif. Nah, seperti ini buku digital. Nah, nanti Bapak Ibu harus membuat seperti ini ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Bahan inilah nanti yang kita pakai pembelajaran kepada anak-anak baik online maupun offline. Oke, jadi ini contoh. Perhatikan bahwa pada saat membuat buku jangan sampai langsung nanti file kecil-kecil itu di copy ya, tetapi hurufnya harus agak besar dan terbaca oleh anak-anak. Ini target kita yang pertama. Buku ini nanti bisa dipelajari anak-anak baik offline maupun online. Sekali lagi, baik offline maupun online. Jadi anak-anak yang daring kita beri buku digital ini, anak-anak yang luring juga kita beri buku digital ini. Kalau daring berarti menggunakan internet, kalau luring tidak usah menggunakan internet. Dikopikan saja file-file yang sudah dibuat oleh guru kepada siswa di rumah. Ini target kita yang pertama. Kemudian target kita yang kedua, nanti setelah membuat buku itu, nanti membuat latihan interaktif kepada anak-anak. Latihannya bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Prosedur. Kalau ini bahasa Indonesia, jadi interaktif itu misalnya ini bahasa prosedur ya. Jadi anak-anak harus berpikir urutan membuat nasi goreng. Nah, ini secara interaktif bisa digerak-gerakkan begini. Nah, diletakkan di mana yang paling cocok. Gitu. Ini juga bisa digerakkan semua. Jadi anak harus berpikir secara cepat tapi interaktif. Mereka bisa menggerak-gerakkan. Anak-anak tidak pasif dalam bekerja, menggerak-gerakkan seperti ini atau mengklik, nah seperti ini, sampai menemukan jawaban yang benar. Mungkin salah, terus nyoba lagi sampai benar. Nah, keunggulannya adalah ini interaktif, jadi bisa digerakkan seperti ini.
Nah, begitu. Ini contoh untuk bahasa Indonesia, misalnya kalau kita membuat bahasa Indonesia. Apakah menggerakkan seperti ini tidak bisa pakai untuk pelajaran yang lain? Pastilah bisa. Tergantung materi mana yang mau kita buat, sehingga nanti anak bekerjanya itu adalah dengan cara menggerak-gerakkan seperti ini, interaktifnya. Kemudian mungkin lagi yang berikutnya adalah selain menggerakkan atau tadi ya urutan tadi, mungkin juga bisa dalam bentuk memasangkan. Jadi memasangkan mana yang pasangan yang benar, ini bisa digerakkan gitu. Jadi ini bisa digerakkan mana pasangan yang benar. Jadi anak bisa salah, bisa benar, dia mencoba berulang-ulang. Jadi trial and error, anak itu berpikir, kemudian mencoba, salah, mencoba lagi, terus begitu sampai menemukan jawaban yang benar. Nah, inilah beberapa contoh target kita pada pelatihan ini. Walaupun waktunya mungkin hanya 1 hari, tapi memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya yang baik yang bisa dipakai untuk pembelajaran kepada anak-anak. Jadi saya ulang lagi, targetnya adalah membuat buku digital dan membuat latihan interaktif seperti ini. Jadi yang pertama buku digital ini. Kemudian yang kedua membuat soal interaktif seperti ini. Ya, bisa dipasang seperti ini. Dan difasilitasi oleh teman-teman yang sudah ikut kegiatan di dinas. Sekali lagi, materi ini bisa kita berikan kepada anak-anak sama, baik luring maupun daring. Oke, mungkin itu beberapa hal sambutan saya secara umum dalam kegiatan ini. Nanti saya akan berkeliling ke beberapa tempat. Insya Allah mungkin di Maron 1, Maron 2, dan Maron 3 yang difasilitasi oleh guru-guru yang sudah disepakati dan ditunjuk oleh suprayon masing-masing. Selamat bekerja, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, sekali lagi, dan diberi kekuatan dalam menjalankan tugas ini. Satu petunjuk lagi, mohon pada saat kegiatan melaksanakan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Kalau memang sakit ya harus izin dulu. Kemudian kalau tidak ya berarti menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan lain, jaga jarak. Mohon selalu diingat dan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi kepada semua guru, terutama kepada pengurus suprayon yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai anggota, semua kepala sekolah. Saya sangat bahagia dengan kegiatan ini, karena secara mandiri Bapak Ibu bisa berkembang untuk lebih meningkatkan tugas-tugas dalam pembelajaran maupun mengelola sekolah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.